Dia adalah salah satu penerbang Amerika yang merupakan wanita pertama yang terbang sendirian melintasi Samudra Pasifik. Hai guys, kembali lagi di segmen Ngobrolin Wanita. Kali ini gue akan ngebahas seorang pilot pertama di dunia. Dia adalah Amelia Earhart yang lahir pada 24 Juli 1897 di Kansas, Amerika Serikat. Di masa kecilnya, konon katanya Amelia ini suka sekali berpetualangan. Jiwa petualangnya ini terlihat saat ia mulai mengeksplorasi tetangganya untuk mengejar suatu hal yang menarik. Amelia ini juga sering berpetualangan dan juga ia suka berburu guys. Biasanya ia berburu hama tikus yang sering mengganggu sawah tetangganya. Pada tahun 1904, dengan bantuan pamannya, Amelia ini membuat semacam kereta luncur. Setelah ia melihat jet coaster dalam kunjungannya ke St. Louis. St. Louis ini adalah nama sebuah kota yang berada di tengah Amerika Serikat. Sampai pada umur 12 tahun, Amelia dan adiknya ini menerima pendidikan dalam bentuk sekolah rumah dari seorang guru dan juga ibunya. Pada tahun 1909, ketika keluarganya mulai bersatu, karena waktu itu Amelia sempat tinggal bersama kakek dan neneknya, sedangkan ayah dan ibunya tinggal di kota lain. Amelia masuk ke sekolah umum untuk yang pertama kalinya dan masuk ke kelas 7. Kemudian pada tahun 1915, ibunya membawa Amelia dan juga adiknya pergi ke Chicago. Di sana mereka tinggal bersama temannya. Loh, kenapa mereka pindah? Menurut sejarah yang gue baca, hal ini dikarenakan ayahnya mendapat pekerjaan sebagai juru tulis di kota St. Paul. Kemudian ayahnya dipindahkan ke kota Missouri, sehingga hal ini membuat ayahnya tidak bisa pindah kemana-mana. Kemudian, ibunya mengirim Amelia ke sekolah swasta. Amelia masuk ke SMU Hyde Park, tetapi ia menghabiskan semesternya dengan tidak menyenangkan. Lalu Amelia lulus pada tahun 1916 dan ia memiliki cita-cita sebagai wanita karir di masa depan. Setelah lulus, Amelia ini memulai kuliah di Ogons di Riddle, tetapi ia tidak meneruskan programnya. Lalu bagaimana awal mulanya sehingga Amelia ini berkeinginan menjadi seorang pilot? Waktu itu di Long Beach, letaknya di California, Amerika Serikat, Amelia dan juga ayahnya ini melakukan kunjungan di sebuah lapangan udara. Nah, di lapangan udara tersebut, mereka ini bertemu dengan Frank Hawks, yaitu seorang pembalap udara yang terkenal pada waktu itu. Amelia diajak untuk terbang, dan hal itu ternyata dapat mengubah kehidupan Amelia untuk selamanya. Setelah mereka terbang selama 10 menit, nah dari sinilah akhirnya Amelia memutuskan untuk belajar terbang. Setelah ia memutuskan untuk belajar terbang, akhirnya ia memutuskan untuk bekerja guys. Dia bekerja sebagai fotografer. Dia juga pernah bekerja di perusahaan telepon lokal. Bahkan ia rela bekerja menjadi supir truk. Setelah uangnya terkumpul, lalu Amelia ini mengikuti pelajaran penerbangan yang pertama kalinya di lapangan udara dekat Long Beach. Dan gurunya waktu itu adalah Anita Snook. 6 bulan kemudian, Amelia membeli pesawat terbang bersayap ganda kuning Kenner Oyster yang diberi nama Canary. Kemudian pada 1922, ia menerbangkannya dengan ketinggian 14.000 kaki dan menciptakan rekor dunia perempuan. Dan pada 1923, Amelia menjadi perempuan ke-16 yang mendapat izin pilot. Amelia ini kemudian mengikuti balap udara jarak jauh dan mendapatkan peringkat kelima. Hasil yang ia dapatkan ini, ia sadari bahwa pesawatnya telah mencapai kecepatan di luar 195 km per jam. Tak hanya berpartisipasi dalam balapan saja, namun Amelia ini juga telah melakukan penerbangan di berbagai kota. Salah satu pengalaman menariknya ketika terbang, yaitu Amelia ini pernah terbang
mengelilingi dunia pada tahun 1937. Nah, dari sinilah awal mula hilangnya Amelia, yang hingga saat ini belum juga ditemukan jasadnya. Amelia merencanakan penerbangan keliling dunia yang akan dilakukan sejauh 29.000 mil. Amelia menunjuk Kapten Harry Manning sebagai ahli navigasinya. Kemudian Amelia juga menunjuk Fred Noonan sebagai ahli navigasi yang kedua. Rencana awal untuk Noonan adalah menavigasinya dari Hawaii ke Pulau Howland. Selama kemunculan Amelia dan juga Noonan saat menuju ke Pulau Howland, Itasca menerima suara transmisi yang kuat dan jelas dari Amelia. Namun, Amelia tidak dapat menerima transmisi suara dari Itasca. Itasca ini adalah salah satu kapal yang mengawasi atau memantau Amelia selama penerbangannya. Kemudian Amelia menggunakan radio sebagai alat bantu komunikasi mereka. Naasnya, mereka tidak dapat mengirim suara pada frekuensi yang ia minta. Sehingga akhirnya mereka menggunakan sinyal kode Morse atau disebut juga dengan sandi Morse. Amelia mengkonfirmasi bahwa ia menerima kode tersebut, tetapi Amelia tidak dapat menentukan arah penerbangannya. Nah, dari sinilah guys, akhirnya pesawat Amelia ini mengalami hilang kontak. Banyaknya awan yang menyebar di Pulau Howland juga dicatat sebagai penyebab masalah. Pertanyaan apakah sinyal radio setelah hilang diterima oleh Amelia dan juga Noonan masih menjadi kontroversial. Jika transmisi itu diterima dari Elektra, maka kemungkinan transmisi itu akan lemah dan akan merusak isi keterangan. Frekuensi ini dianggap tidak cocok untuk siaran radio melewati jarak jauh. Setelah semua kontak hilang di Pulau Howland, usaha terus dilakukan untuk mencapai penerbang, baik melalui transmisi suara ataupun dengan kode Morse. Operator dari Samudra Pasifik dan juga Amerika Serikat mungkin mendengar sinyal dari Elektra yang jatuh, akan tetapi transmisinya tidak dapat dipahami. Terdapat beberapa transmisi yang merupakan palsu, tetapi transmisi yang lainnya dipertimbangkan asli. Sinyal yang ditangkap oleh Pan American Airways memberi kesan bahwa sinyal berasal dari beberapa lokasi, termasuk Pulau Gardner. Pada waktu itu, jika sinyal berasal dari Amelia dan Noonan, mereka pasti berada di darat dengan pesawat terbang, dan air akan memendekkan sistem listrik Elektra. Sinyal yang dilaporkan hingga 4-5 hari tidak dapat memberikan informasi yang dimengerti. Upaya pencarian pun terus dilakukan, dengan dugaan awal penyebab gagalnya pesawat adalah karena transmisi dari pesawat. Angkatan Laut Amerika Serikat pun segera bergabung dan mengirim sumber daya ke daerah pencarian. Pencarian awal dimulai dari sebelah utara barat laut di Pulau Howland. Itasca lalu mencari ke daerah timur laut dari Pulau Howland. Usaha pencarian lainnya pun diarahkan ke Kepulauan Phoenix. Dan pada Juli 1937, Putnam akhirnya menyewa 2 kapal kecil. Putnam ini adalah suami dari Amelia. Lalu ia mengatur pencarian Amelia di berbagai pulau. Akan tetapi tidak ada jejak yang menemukan keberadaan Amelia dan juga Noonan. Hilangnya Amelia Earhart hingga saat ini masih menjadi misteri dan menarik banyak perhatian orang. Juga masih menjadi kontroversial. Ada yang mengatakan bahwa hilangnya Amelia ini karena Amelia kehabisan bahan bakar, dan juga ada yang mengatakan bahwa Amelia dan Noonan telah dieksekusi setelah jatuh di Pulau Saipan. Namun tidak ada bukti yang mendukung pendapat-pendapat ini, sehingga semuanya ditolak oleh para sejarawan yang serius. Beberapa peninggalan Amelia ini adalah dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Fun of It, yaitu tentang riwayat hidupnya dan juga pengalaman terbangnya. Dan juga jurnal yang berjudul Last Flight yang pernah dipubliskan di koran. Dan jurnal yang berjudul 20 Hours 40 Minutes, yaitu sebuah pengalaman terbangnya. Dan juga wanita pertama yang terbang sendirian mengelilingi transatlantik. Bentuk peninggalan Amelia lainnya adalah Hotel Amelia Earhart, sekolah tingkat menengah Amelia Earhart,
ada juga lapangan udara Amelia Earhart, juga ada kesarjanaan Amelia Earhart, dan masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Oke guys, jadi itu tadi seputar kisah mengenai pilot wanita pertama dunia. Dari sini kita belajar bahwa wanita bisa meraih apapun keinginannya. Namun kita juga perlu berhati-hati dalam melakukan suatu hal. Persiapkan dahulu sebelum melakukan suatu aktivitas agar mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Jika menurut kalian video ini menarik, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.